Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rahayu Indianila, Saya Wanda Catur Amelia, saya Octavia Lailatul, saya Saril Amanda, dan saya Risma Tirta Unia. Jadi teman-teman, kami dari kelas 11 TKJ 2 akan menjelaskan tentang macam-macam perbedaan agama di negara kita. namun perbedaan agama bukanlah hal yang bertentangan untuk kerukunan di Indonesia yang beragam ini. Dengan nama agama yang berbeda, Indonesia tetap menjadi negara yang saling menghargai satu sama lain. Itu karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, udah cukup kan perkenalan kita kali ini? Jadi, seperti apa sih enam agama yang ada di Indonesia itu? Yang pertama adalah Islam. Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Islam merupakan agama yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Al-Quran sebagai kitab suci yang dipercayai. Umat Islam atau yang disebut juga dengan Muslim menjadikan masjid sebagai tempat peribadahan mereka. Umat Muslim melakukan ibadah setiap hari dalam 5 waktu yang berbeda dan sudah ditentukan oleh agama. Selain itu, juga ada sholat sunnah yang tidak wajib dilaksanakan dalam banyak waktu tertentu, seperti sholat sunnah pada saat hari raya. Sholat ialah sebutan untuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Para wanita akan mengenakan mukena, sedangkan para lelaki mengenakan setelan berlengan panjang yang menutupi seluruh aurat saat beribadah. Pembimbing yang mengajarkan keseluruhan agama Islam memiliki berbagai sebutan sesuai tingkatannya. Yang paling umum adalah ustadz untuk lelaki dan ustadzah untuk wanita. Selain sholat, umat Islam juga memiliki ibadah lain yang wajib ditunaikan dalam waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah puasa yang wajib dijalankan pada bulan Ramadan, zakat yang harus dibayarkan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta haji yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang mampu. Agama Islam memiliki 2 hari raya penting di setiap tahunnya mengikuti penanggalan Hijriyah, yakni penanggalan berdasarkan peredaran bulan dalam agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah 1 bulan menjalankan puasa Ramadan, dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua adalah Kristen. Kristen adalah agama dengan penganut terbanyak kedua di Indonesia. Sebutan Tuhan dalam agama Kristen yang paling umum digunakan adalah Allah. Kristen memiliki konsep Tritunggal, yakni Bapa, Putra, yang biasa disebut Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tritunggal menegaskan Allah adalah satu, namun berada dalam 3 pribadi yang berbeda, dan ketiganya memiliki kedudukan serta kemuliaan yang sama. Lalu, Kristen mempercayai Alkitab sebagai kitab suci yang dianutnya. Tempat ibadah untuk Kristen berada di gereja atau juga disebut kapel. Umat Kristen umumnya melakukan ibadah pada setiap minggu pagi, tetapi biasanya ada pula gereja yang mengadakan ibadah pada hari lain dalam seminggu. Umat Kristen tidak memiliki pakaian khusus yang harus digunakan saat beribadah. Umumnya, mereka akan menggunakan pakaian sopan dan rapi saat pergi beribadah. Pembimbing atau pemuka agama dalam agama Kristen bervariasi tergantung kelompok. Umumnya disebut dengan pendeta, biarawan, atau biarawati. Ada beberapa rangkaian beribadah umat Kristen selama di gereja, meliputi pujian atau penyembahan, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, serta perjamuan kudus, yakni bentuk peringatan atau kematian Yesus Kristus. Ada banyak hari raya dalam agama Kristen, namun yang paling menonjol ialah Hari Raya Natal yang memiliki makna kelahiran Yesus dan Paskah, yakni kebangkitan Yesus.
Kedua hari raya ini adalah penentu bagi keseluruhan tahun gerejawi. Salam sejahtera. Yang ketiga adalah agama Katolik. Katolik adalah agama dengan penganut terbanyak ketiga di Indonesia. Katolik adalah agama yang serupa dengan Kristen dengan beberapa perbedaan di dalamnya. Sama seperti Kristen, Katolik juga percaya pada konsep Tritunggal, yakni satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kitab yang dipercayai dalam agama Katolik adalah Alkitab, juga mengacu pada Deuterokanonika, yaitu kitab yang hanya berisikan perjanjian lama. Umat Katolik beribadah di gereja Katolik. Dalam gereja, umat Katolik melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Misa adalah bentuk ibadah utama dengan mendengarkan firman Tuhan. Umat Katolik beribadah pada tiap hari Minggu dan pada hari besar keagamaan. Umat Katolik dipimpin oleh seorang paus saat melakukan ibadah. Umumnya, umat Katolik mengenakan pakaian sopan dan rapi saat beribadah. Namun, terdapat pakaian khusus seperti rompi atau stola bagi seorang pemimpin saat melakukan misa. Katolik memiliki rangkaian ibadah yang cukup berbeda dengan Kristen, seperti pengakuan dosa di hadapan Tuhan, memakan roti dan anggur kudus, serta akan memiliki nama baru setelah dibaptis, yakni tanda masuknya seorang ke dalam agama Katolik. Agama Katolik memiliki beberapa hari raya, yang diantaranya adalah Hari Raya Natal untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, Paskah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus yang diperingati 40 hari setelah Paskah. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu meyakini bahwa Tuhan adalah satu namun memiliki beberapa penyebutan Tuhan. Beberapa di antaranya adalah Brahman dan Sang Hyang Widi. Dalam agama Hindu mempercayai konsep Trimurti yang terbagi menjadi tiga, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa, yang dianggap sebagai tiga dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu. Weda adalah kitab suci yang dipercayai oleh agama Hindu. Umat Hindu biasanya beribadah di pura, namun juga bisa dilakukan di kuil keluarga. Waktu ibadah umat Hindu disebut dengan Trisandhya, yakni sembahyang di waktu tertentu. Pratasavanam pada pukul 6 sore hari, Madhya Savanam pada pukul 12 siang hari, Sandhya Savanam pada pukul 6 sore hari. Pemimpin ibadah umat Hindu di pura disebut dengan pendeta, sulinggi, dan pinandita. Umumnya umat Hindu menggunakan pakaian sopan dan bersih. Saat pergi ke pura, wanita biasanya menggunakan kebaya yang identik putih dengan senteng, bawahan batik, dan rambut bersanggul, sedangkan pria menggunakan kemeja safari, bawahan batik dengan udeng di kepala. Umat Hindu memiliki banyak rangkaian ibadah yang biasanya meliputi memanjatkan doa, pujian kepada Sang Hyang Widi, membakar dupa, mempersembahkan bunga, dan membunyikan lonceng. Agama Hindu memiliki banyak hari raya penting di dalamnya. Di antaranya adalah Hari Raya Nyepi yang dirayakan tiap tahun baru Saka, yakni kalender yang digunakan umat Hindu. Selanjutnya ada Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan yang dirayakan untuk memohon keselamatan dan perlindungan kepada para dewa. Namo Buddhaya. Yang selanjutnya atau kelima adalah agama Buddha. Dalam agama Buddha meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Namun, umat Buddha tidak menekankan pada keberadaan Tuhan. Dalam agama Buddha memiliki beberapa penyebutan untuk Tuhan seperti Sang Hyang Adi, Parama Buddha, dan Hyang Tathagata. Agama Buddha mempercayai Tripitaka sebagai kitab mereka. Umat Buddha melakukan ibadah di wihara.
Biasanya mereka juga melakukan ibadah di candi. Umat Buddha beribadah setiap minggu. Pembimbing atau pemuka agama Buddha disebut dengan biksu, biku, dan bante. Uniknya, agama Buddha memiliki tokoh agama yang dihormati, yaitu Siddhartha Gautama, yang merupakan guru spiritual dan pendiri agama Buddha yang sangat diagungkan oleh umat Buddha. Umumnya, umat Buddha mengenakan jubah biksu yang disebut juga dengan kain kasaya, terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Jubah biasanya digantung di bahu kiri dan membiarkan bahu bagian kanan terbuka. Kain kasaya juga berlaku untuk wanita yang ditambah dengan ikat pinggang dan mengenakan rok. Rangkaian ibadah umat Buddha meliputi berdoa, menghormati patung Buddha, bermeditasi, memberi persembahan, dan melakukan pujian-pujian, serta membaca kitab. Ada beberapa hari raya dalam agama Buddha, namun yang paling utama adalah Hari Raya Waisak yang diperingati tiap tahun pada purnama bulan Waisak, memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafat Buddha Gautama. Salam kebajikan. Yang keenam atau yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui keberadaan Tian yang berarti satu yang maha besar. Agama Konghucu memiliki beberapa kitab suci. Yang paling utama diyakini adalah kitab Shisu dan Wujing. Umat Konghucu beribadah di kelenteng atau kuil, altar keluarga, dan tempat suci leluhur. Umat Konghucu biasanya beribadah pada tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Ada juga yang beribadah setiap minggu. Umat Konghucu tidak memiliki waktu tertentu sehingga bisa menyesuaikan waktu beribadah. Ada beberapa tingkatan pemuka agama dalam agama Konghucu. Di antaranya yaitu Hyushi atau pendeta dan Wenshi atau guru agama. Wanita yang beragama Konghucu umumnya saat beribadah akan menggunakan cheongsam khas Tiongkok digunakan di hari Imlek. Sedangkan pria biasanya mengenakan cheongsam yakni pakaian tradisional Tiongkok. Rangkaian ibadah dalam agama Konghucu meliputi sembahyang kepada Tuhan dengan membakar dupa, serta melakukan pembersihan makam sebagai wujud bakti kepada leluhur, dan sembahyang kepada arwah leluhur sebagai rasa hormat. Ada beberapa hari raya dalam agama Konghucu, di antara lain yaitu Hari Raya Imlek yang diperingati setiap tahun baru berdasarkan kalender lunar. Lalu juga ada Cap Gomeh yang dirayakan dalam rangka memperingati Hari Raya Imlek dengan melakukan sembahyang bagi umat Konghucu. Nah, dari penjelasan kita sebelumnya, teman-teman udah lebih paham kan penjelasan tentang keenam agama yang ada di Indonesia ini? Tentunya dalam penjelasan yang telah kami buat, memiliki kesimpulan dari Indonesia sebagai negara keberagaman. Teman-teman tahu apa kesimpulannya? Jadi, sebagai negara keragaman, masyarakat Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan menjaga kerukunan. Kira-kira tahu gak sih kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena besarnya toleransi yang ada di Indonesia, sehingga banyaknya perbedaan tak pernah menjadi tantangan untuk tetap menjalin kerukunan di negara kita. Itulah pentingnya sikap toleransi dengan menghargai keberagaman yang ada, seperti menghargai perbedaan agama di negara kita. Nah, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah mau menyaksikan video yang telah kami buat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, ada satu lagi nih ya. Kita cerita unia. Sebenarnya Kalian tahu gak sih?